Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya. Insya Allah pagi ini saya sebagaimana biasa akan menjawab pertanyaan dari netizen, yaitu seorang bapak yang insting, bagaimana pola asuh beliau kepada putranya yang intuiting. Untuk memulai pola asuh ini, coba saya dekati dengan mencari persamaannya dulu antara insting dan intuiting, yaitu ada dua persamaannya. Yang pertama, dia mudah bosan. Yang kedua, suka berubah. Yang ketiga, maaf, yang ketiga adalah suka melihat atau kegiatan di alam bebas, ya. Ada tiga. Maka ketika mensikapi hal ini, bahwa persamaan tersebut nanti digunakan sebagai entry point orang tua dalam mendekati anaknya terkait dengan pola asuh, ya. Yang mudah bosan dan suka berubah tadi memang pemicunya beda. Kalau insting itu suka berubah dan mudah bosan itu karena jantungnya selalu menuntut berdegup kencang, ya. Berdegup kencang itu akan terjadi ketika dia melakukan pekerjaan yang berubah-ubah terus. Kalau intuiting itu mudah bosan karena dia ingin mendapatkan rangsangan sesuatu yang indah, sesuatu yang menantang, menarik, sehingga ketika melakukan sesuatu itu sudah tidak menarik, sudah tidak indah lagi, maka dia akan mencari sesuatu yang baru. Kemudian kita kombinasi dengan kegiatan di alam bebas. Kalau di alam bebas itu insting yang orang tua ini dia suka uji adrenalin, sedangkan intuiting itu suka ke alam bebas karena ingin memandang langit, ya. Ingat ya, intuiting suka memandang langit atau melihat pemandangan yang luas, ya. Maka awal dari pola asuh ini, misalnya anak itu diajak merancang kegiatan weekend di alam bebas, ya, misalnya ke lereng bukit, ya, pemandangannya indah, ya. Nanti bapaknya juga enjoy mendampingi anak karena ada bisa nuansa uji adrenalin, sedangkan anaknya bisa bahagia karena bisa memandang langit. Nah, setelah itu mulai cair, maka orang tua sebagai pemimpin keluarga, dalam hal ini bapaknya, ya, itu harus melaksanakan kewajibannya dulu. Sedangkan kewajiban orang tua itu adalah hak anak, ya. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa orang tua dan anak ini punya kewajiban. Kewajiban itu siapa dulu yang harus melakukan, yaitu orang tuanya dulu, ya. Dan kewajiban orang tua adalah hak anak. Nah, di sini kita cari perbedaan yang signifikan di antara keduanya, dan orang tua tolong ngalah dulu. Jangan mentang-mentang orang tua, saya ini pemimpin keluarga, saya bapakmu, kamu harus ikut saya. Biasanya kalau seperti itu yang cocok hanya insya Allah anak sensing dan thinking yang suka ditekan. Sedangkan yang tiga berikutnya, intuiting, feeling, insting, ketika diperlakukan seperti itu biasanya nanti dia jadi anak yang bermasalah. Coba kita analisa perbedaan insting dengan intuiting. Kalau insting itu suka kalimat pendek, ya, anaknya suka kalimat panjang, intuiting. Kemudian insting itu mengalir, melakukan kegiatan hanya detik ini, merancang masa depannya hanya saat ini saja, detik ini. Sedangkan intuiting bisa antara 1 sampai 3 tahun. Selanjutnya, ya, insting itu pekerja, ya, suka bergerak sebagai pekerja, sebagai orang lapangan. Sedangkan intuiting itu konseptor dan membuat sistem. Nah, sebagai orang tua yang berusaha melaksanakan kewajibannya itu adalah, kalau misalnya tadi orang tuanya di angka 10, ya, yang suka bicara pendek, detik ini, pekerja lapangan, anaknya yang intuiting itu di angka 1, yaitu suka kalimat panjang dan inspiratif, merancang masa depan 1 sampai 3 tahun, dan juga dia konseptor atau suka buat sistem, itu di angka 1. Maka, ya, kalau suami istri kan mendekat ke angka 5 saling masing-masing, ya. Suami turun ke angka 5, istri naik ke angka 5. Tapi kalau bapak kepada anak atau ibu ke anak dalam arti pola asuh, ini untuk awalnya orang tua turun ke angka 1, ya. Ketika si insting itu
suka bicara pendek, tapi karena anaknya intuiting, ya anaknya bicara panjang lebar, harus menahan diri, munculkan mental positifnya untuk mau melayani anaknya yang intuiting. Ketika dia cerita panjang, ditanggapi, berusaha semaksimal mungkin juga panjang dan inspiratif. Ketika anaknya suka merancang masa depan, nanti saya ingin bisnis ini Pak Indan, itu juga orang tua juga agak memaksa diri dalam tanda kutip untuk melayani anak itu. Dan juga ketika dia sudah mulai bicara konsep sistem ya, sementara insting yang orang tuanya nggak suka, ya berusaha untuk mengarah ke sana. Nah, kalau orang tua ini sudah bisa mengarah ke sana, yang 3 perbedaan tadi, ke anaknya nyaman, diajak bicara panjang, diajak bicara merancang masa depan 1-3 tahun, kemudian buat sistem atau konsep tentang bisnisnya misalnya, maka ketika anak sudah ngeklik kepada orang tuanya, baru orang tuanya mengarahkan pada titik yang memang dikehendaki orang tuanya. Nah, biar orang tua tidak merasa berat menyesuaikan karena intuiting yang tadi perbedaannya sangat signifikan, maka di video saya yang lalu saya mengatakan bahwa insting itu bisa fokus, tuntas, bisa bisa menyesuaikan diri dengan anaknya yang intuiting maupun yang anak yang lain, dan juga bisa fokus dan tuntas. Syaratnya 2 ya. Yang pertama, secara duniawi, si bapaknya insting ini Senin sampai Sabtu maksa diri untuk seperti anak intuiting tadi melayani, tapi dia kan mungkin berat, maka hari weekendnya Sabtu atau Ahad silahkan uji adrenalin ya, biar fresh kembali otaknya yang si bapaknya yang insting. Atau yang kedua, menaikkan ruhiyah, amal yaumi, amal harian si bapak ini ya, mulai dari tahajud, qobliyah subuh berjamaah ya, zikir pagi, tadarus, duha, silahkan dimaksimalkan. Syukur sering itikaf di masjid ya, berdiam di masjid, misalnya bangun jam berapa ya, kalau masih berat ya bangun jam 3, kalau masih berat ya setengah 4, buang air, wudhu, sholat di rumah. Tapi kalau sudah terbiasa nanti tidur ba'da isya, kemudian ke masjid jam 1 pagi misalnya ya. Dengan banyak itikaf di masjid, nanti mental positif seorang insting tadi akan muncul ya. Dan silakan melakukan ibadah secara bertahap dengan porsi yang tinggi. Nah, dengan seperti itu nanti orang tua bisa menyesuaikan diri dengan anaknya yang intuiting nyaman, silahkan baru dibawa ke titik yang dia sukai. Demikian penjelasan saya bagaimana pola asuh orang tua yang insting pada anaknya yang intuiting. Rekan-rekan yang memang punya MK seperti itu silahkan bertanya, kalau belum jelas atau japri saya juga boleh. Demikian dari saya, salam saya dari Klaten karena ini saya masih posisi di kota Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.